Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan coba untuk mengkoneksikan ini apa namanya CCTV ke HP ya. Yang pertama kalian harus punya namanya jalur internet, terutama ya entah pakai IndiHome atau pakai ya. Yang kedua dengan HP ya, karena kita membuat apa namanya CCTV ini tuh simple gitu ya, nggak perlu ada DVR ya. Memilih CCTV ini karena kita males ngurut kabel DVR yang seperti kamera analog CCTV itu ya. Nah, yang pertama kalian harus sediakan yaitu kabel roll, atau kalau misalkan kalian sudah tancapkan di atas rumah atau di plafon itu ya cari sumber listrik gitu ya, karena kita menggunakannya itu batok charger, bukan namanya kabel RG59 gitu ya, seperti kamera analog ya. Oke, lanjut aja, kita buka dulu ininya untuk kabel Type-C nya ya teman-teman. Oke, Type-C nya kita buka, kita seperti ini, kita colokkan ya, lalu kita colokkan ke sumber listriknya, dan kita coba pointing dulu ya, ini apakah berfungsi. Nah, coba kita colok. Nah, kalau hidup seperti ini dia hidup ya teman-teman. Nah, itu hidup merah. Nah, biarkan dia untuk calibration dulu ya. Nah, biarin aja teman-teman, nanti dia kalibrasi dulu kanan kiri oke gitu ya. Nah, dia proses kalibrasi sih. Ada tulisannya, kok tulisan ngomong sendiri ya. Katanya menghubungkan jaringan atau perangkat hidup, itu biarin aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi ya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi, ini namanya aplikasi Tuya Smart ya. Tuya Smart kita bisa download di aplikasi Google. Nah, kita ketik aja Tuya ini ya, Tuya Smart ini ya teman-teman. Nah, itu Tuya Smart, langsung kita buka aja bisa. Nah, ini jadi udah ada beberapa ya. Kalau misalkan kalau belum daftar ya daftar aja gitu. Nah, selanjutnya untuk mengkoneksikan si CCTV ini ya teman-teman. Nah, CCTV ini tuh kalian bisa pilih tambah plus ya, tambah plus, habis itu ada di device. Yang pertama pilih jaringannya dulu ya teman-teman. Jadi pilih jaringannya dulu, kita pakai yang ini aja deh. Nah ini yang penting kalian tahu namanya aplikasinya. Terus yang kedua, hidupkan namanya Bluetooth-nya ya. Bluetooth-nya dihidupin, jangan lupa, lalu menyiapkan Bluetooth ya. Nah, kalau sudah nanti dia akan menyalakan otomatis. Yang penting kalian deketin aja HP-nya dengan si kameranya gitu ya, karena dia kayak autentifikasi 2 langkah gitu ya. Jadi dari Bluetooth-nya dia setelah menyalakan, dia tuh akan muncul seperti ini nih, security cam ya teman-teman. Lalu klik aja gini. Nah, kalau sudah diklik kayak gini, udah langsung aja ya teman-teman. Habis itu masukin aja namanya password WiFi seperti yang di HP yang diinputkan ke WiFi. Nah, ini adalah proses untuk mengkoneksikan kameranya ke router ya teman-teman. Lalu berikutnya, dia akan mengkoneksikan secara otomatis. Ini biasanya berlangsung selama 1 menit sampai 3 menit. Nah, kalau udah seperti ini, nah hijau kayak gini, tanda-tanda dia itu sudah terhubung ke router gitu teman-teman. Tinggal kita tunggu aja dia terkoneksi ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, dia bakal ada tulisannya security camera ini dan checklist hijau. Langsung aja klik selesai seperti ini. Nah, kalau sudah klik selesai, dia akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke.
dalamannya jelas bener ya teman-teman. Nah oke, kita coba tes ke sini. Ini jelas bener tuh, bening bener ya seperti kamera HP. Dan ini tuh, ini kamera saya seperti ini ya, itu benar-benar apa namanya, bening banget gitu ya. Nah, coba kita samakan ke atas ini. Nah, itu sama kamera untuk review ini. Nah ini wide angle bener ya, jaraknya segini aja bisa dapat semua gitu, apalagi kalau di atas ya, jadi lebih mudah. Ini ruangan sempit aja hampir dapat semua tuh teman-teman. Ini ruangan sempit ya, nah ini ruangan sempit aja dapat semua tuh. Nah seperti itu. Oke, nanti sampel yang sudah saya pasang nanti bakal saya kasih juga ya teman-teman. Nah jadi seperti ini, sangat mudah ya teman-teman untuk namanya mengkonfigurasikan si kamera ini ya teman-teman. Nah ini yang contoh untuk di sini. Nah selanjutnya kita bisa ceknya. Nah ini tadi yang bawah sini security cam, kita bisa atur di sini. Nah lalu kita bisa membagikan juga ini kamera ya semuanya untuk ke beberapa device ya, tinggal kalian atur di sini nanti. Nah tinggal kalian berbagi perangkat ini ya. Nah kita atur ya, habis itu kalian share aja atau salin ini, nanti kirim ke WA itu bisa. Lalu untuk mematikan apa namanya ini lampu ini juga bisa ya teman-teman, biar enggak itu. Ini kalian di bagian mode pengaturan dasar ya. Nah ini bisa dimatikan indikatornya. Nih mati ya, atau dihidupkan, ini bisa indikator biar nggak terlalu nyolok gitu ya mungkin. Lalu bisa diputar layar atau apa, mau diartin watermarknya gitu ya, itu bisa, itu tulisan yang record gitu ya. Lalu untuk night mode-nya ya, ini juga bisa diatur untuk auto mode, terus IR mode. Nah color mode itu dia bakal berwarna terus. Kalau IR mode kalau malam atau cahayanya kurang terang gitu ya, dia akan mode infrared. Kalau saya mode IR aja biar jelas gitu ya. Habis itu sound recordnya, soundnya ini ada bisa di fullin atau enggak. Ini untuk itu ya. Nah untuk pengaturan alarm bisa diatur sirine, first point, dan close to read. Nah untuk mana ya, bisa diatur-atur ya teman-teman, ini lengkap benar ya teman-teman. Nah untuk ini kameranya bisa namanya mana coba, set. Oke, kesini aja deh. Nah ini itu bisa kita atur ya, banyak macam ya. Bisa ini kalau untuk playbacknya di sini. Ini tidak, maaf teman-teman, ini belum saya pasang ya. Jadi ini belum saya pasang ya. Jadi bisa kalau playback tetap di sini ya. Nah, jadi untuk mengatur untuk suara bisa di, untuk muter-muterin bisa di sini ya. Kita bisa putar-putar tuh, set kameranya muter. Putar gini ya. Nah seperti ini, bisa atas bawah tuh, respon ya teman-teman, tergantung jaringan di rumah kalian. Nah seperti ini tuh bisa diputar kayak gini, enak ya. Ini bisa kalian atur dari mana saja ya, walaupun kalian di luar atau di luar negeri, mau di angkasa gitu ya bisa ya teman-teman. Yang penting HP dan si CCTV-nya itu terkoneksi ke jaringan internet gitu ya. Ini sip mana ya teman-teman? Kok al sih? Nah terus ada kayak apa namanya, 2 langkah ini ya, hold and tag, ini buat ngomong ya. Misalkan cek. Nah ini fitur untuk apa namanya, untuk itu ya. Habis itu ada motion detection, habis itu ada sirine yang gini nih ya, banyak deh pokoknya teman-teman. Ini bisa kalian coba-coba. Habis itu adjust alarm, light, ada ngidupin lampu nih, ngidupin lampu gini ya. Nah ngidupin lampu gini, nah bisa ngidupin lampu
ya, habis itu time delay, habis itu motion detection, kalau ada pergerakan bisa ngirim gitu ya. Banyak banget ya pokoknya ya teman-teman. Nah jadi emang namanya fiturnya ini lengkap banget ya kalau kita pakai Tuya gitu ya. Kalau untuk saya sih saran mending pakai Tuya ya daripada pakai Yesec-nya, lebih stabil di Tuya gitu ya. Nah untuk yang kalian harus waspadai dan hindarin, kalian tuh jangan beli namanya kamera-kamera yang model-model gini nih, V380. Nanti bakal saya bikin video karena saya nyesel banget ya teman-teman. Nah yang model gini nih, jadi kayak model-model kayak gini nih, ini nih kamera-kamera, kalau saya bilang kamera ampas ya teman-teman, yang kayak gini ya teman-teman. Karena emang harganya murah 94.000, cuma dia tuh ngezoom gitu ya, nggak enak dipakai karena busuk gitu ya, gimmick gitu ya. Jadi bentar-bentar nge-lag, kirain kita streaming aja nge-lag gitu ya. Nah oke, jadi sekian begitu aja teman-teman untuk review dari video kamera Yesec dan tutorial cara koneksikan ke HP-nya. Dan semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua yang ingin membeli kamera. Dan ini salah satu rekomendasi brand yang nggak kalah menarik dari brand Bardicam gitu ya teman-teman. Dan nanti abis ini kalian lihatlah sampel videonya ya teman-teman. Oke, sekian dari saya teman, bye bye.